Baik, kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangbiakan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun materi yang pertama yaitu perkembangbiakan pada manusia. Manusia berkembang biak secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan secara kawin terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Sel sperma dihasilkan laki-laki dan sel telur dihasilkan perempuan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai saat sel sperma dan sel telur bertemu lalu membentuk zigot. Zigot merupakan cikal bakal dari individu baru. Pertumbuhan dan perkembangan berlanjut hingga manusia dewasa dan akan mengalami penuaan atau tua. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara umum terjadi dalam dua tahap, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tahap pertama terjadi di dalam rahim dan pertumbuhan serta perkembangan tahap kedua terjadi di luar rahim. Pertumbuhan dan perkembangan tahap pertama terjadi di dalam rahim. Pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim dimulai ketika terjadi penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Bergabungnya sel sperma dan sel telur akan membentuk zigot, kemudian berkembang menjadi embrio atau janin. Janin dalam rahim mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama lebih kurang 9 bulan sehingga terbentuk individu yang lengkap. Selama dalam rahim, janin mendapatkan makanan dari tubuh ibu melalui tali pusat atau plasenta. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan tahap kedua yang terjadi di luar rahim. Elizabeth Harlock membagi pertumbuhan dan perkembangan manusia di luar rahim atau setelah lahir yang terbagi dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap orok, mulai lahir sampai usia 2 minggu. Tahap bayi, mulai usia 2 minggu sampai usia 2 tahun. Tahap kanak-kanak, mulai usia 2 tahun sampai masa pubertas sekitar 11 tahun. Tahap remaja atau pubertas dimulai dari usia 11 tahun sampai 21 tahun. Setelah tahap remaja atau pubertas, manusia mengalami tahap dewasa. Manusia terus mengalami penuaan sampai tahap manula. Pada proses penuaan, secara fisik tubuh tidak mengalami pertumbuhan lagi, namun berkurang kemampuannya. Manusia dapat memulai proses perkembangbiakan ketika sudah dewasa. Sebelum dewasa, manusia mengalami proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan masa pubertas. Tahapan atau masa pubertas merupakan salah satu tahapan yang selalu dilalui oleh setiap manusia. Selama masa pubertas, setiap manusia akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat disertai banyak perubahan. Masa pubertas dimulai pada usia 9 hingga 14 tahun dan berakhir menjelang usia 20 tahunan dengan ditandai berhentinya pertumbuhan tinggi badan. Tahapan pubertas ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk berkembang biak, karena dengan terjadinya perubahan fisik pada tubuh memungkinkan manusia dapat berkembang biak secara kawin. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan hewan dapat terjadi secara kawin atau generatif dan secara tak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan secara kawin ini terjadi karena adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Berdasarkan cara pembuahan pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan yang terjadi di luar atau fertilisasi eksternal dan pembuahan yang terjadi di dalam atau fertilisasi internal. Perkembangbiakan secara kawin pada hewan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, hewan yang berkembang biak dengan telur atau ovipar. Pada hewan jenis ini, pertumbuhan dan perkembangan terjadi di luar tubuh induknya. Embrio dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam cangkang ini dilengkapi dengan yolk atau kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio.
contohnya ayam dan burung. Yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Pada hewan yang melahirkan, anak sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangannya terjadi di dalam tubuh induknya. Embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktunya dilahirkan. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut vivipar. Contohnya kucing, kambing, dan anjing. Dan yang ketiga, yaitu hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Selain hewan ovipar dan vivipar, ada juga hewan yang dapat bertelur melahirkan. Hewan demikian disebut ovovivipar. Pada hewan ini pembuahan telur terus berkembang biak di dalam tubuh induk. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk, akan tetapi makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat dalam telur. Setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar yaitu paus dan ikan pari. Perkembangbiakan hewan secara tak kawin atau vegetatif hanya terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan membentuk tunas dan fragmentasi. Contohnya yaitu hidra. Hidra merupakan hewan air yang tidak bertulang belakang. Hidra ini hidup di air tawar. Pada tubuh hidra dewasa akan muncul tonjolan yang akan tumbuh besar yang pada akhirnya akan terlepas dari tubuh induknya. Sedangkan fragmentasi adalah perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Contohnya planaria. Cacing ini merupakan cacing pipih yang biasa ditemukan di bawah bebatuan di sungai. Ukurannya sangat kecil. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif adalah bunga. Bagian-bagian bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Adapun alat kelamin betina yaitu putik. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik. Proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik dapat terjadi oleh tumbuhan itu sendiri. Selain itu juga dapat terjadi karena bantuan dari luar. Penyerbukan dapat terjadi melalui angin, hewan, dan manusia. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin, contohnya jagung dan rerumputan, dan pada umumnya memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, serbuk sarinya banyak dan ringan. Bunga dengan kepala sarinya mudah digoyang dan kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga. Kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan, contohnya pada bunga aster yang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki mahkota dan besar. Bunga mengeluarkan bau yang khas dan bunga menghasilkan nektar. Dan yang terakhir, penyerbukan yang dilakukan manusia dikarenakan serbuk sari sulit mencapai kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh ke kepala putik, bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga, bunga tersebut masih dalam satu tumbuhan. Ketiga, penyerbukan silang, itu serbuk sari jatuh ke kepala putik lain yang berbeda tumbuhan tetapi sejenis. Keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik lain yang masih sejenis namun varietasnya berbeda. Selanjutnya, perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan yang terjadi tanpa proses perkawinan disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi melalui dua cara, yaitu vegetatif alami dan buatan.